Salam. Bagaimana kabar Rian? Baik Pak. Alhamdulillah baik. Sendiri ke sini? Sendiri Pak. Jadi sebelum ke sini Rian habis ngapain gitu? Bikin apa? Tidak ada sih Pak. Tidak ada. Iya. Kabar orang tua di rumah bagaimana? Alhamdulillah. Baik. Iya, alhamdulillah baik ya. Nah, selanjutnya saya mungkin jelaskan dulu. Nah, Rian, sebelum kita melakukan layanan konseling individu, di mana Rian tahu bahwa layanan konseling individu itu seperti apa? Kurang tahu Pak. Kurang tahu. Karena memang sebelumnya belum ada yang dilakukan atau pernah dikonseling Rian, Belum ada sih. belum ada. Iya. Nah, mungkin saya bisa jelaskan Rian, apa itu layanan konseling individu, dan mungkin ada yang dikatakan asas-asas konseling yang dimana saya jelaskan dulu. Jadi untuk layanan konseling individu itu, dia bagaimana si konseling ini memberikan bantuan terhadap si konselornya melalui dengan tatap muka, ya. Jadi si konseling dan si konselor ini dia membicarakan sesuatu untuk menyelesaikan masalah si konselornya. Nah, nanti saya sebagai konselingnya dan kita Rian sebagai konselornya. Nah, mungkin layanan konseling individu itu seperti itu. Selain dari itu, Rian nanti akan menceritakan apa yang terjadi kepada Rian, nanti akan diceritakan kepada saya, kepada Bapak. Tapi Rian tidak usah khawatir bahwa nanti apa yang disampaikan Rian kepada saya itu akan terbongkar. Tidak. Tapi ada di dalam asas konseling itu yang dikatakan asas kerahasiaan. Di antara asas-asas konseling ini yang paling dipegang teguh oleh si konselor itu adalah asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan ini apa? Asas kerahasiaan ini dia memegang atau menjaga rahasia si konseling untuk tidak disebarluaskan. Paham? Iya, jadi asas kerahasiaan ini bagaimana saya sebagai Bapak itu akan menjaga kerahasiaan dari masalah Rian ini. Oke? Oke Pak. Ya, jadi Rian tidak usah khawatir, tidak usah ragu untuk bercerita, karena jangan sampai di pikirannya Rian ini bahwa kapan saya cerita siapa tahu terbongkar, ya kan? Tapi tenang, tidak usah ragu, tidak usah khawatir bahwa apa yang diceritakan sama Rian ke saya, ke Bapak, itu akan saya jaga, tidak akan ditahu oleh orang lain. Oke, mungkin seperti itu Rian, sudah paham? Sudah Pak. Jadi kita santai-santai saja ya, sambil cerita. Rian mungkin bisa tidak usah terlalu tegang untuk bercerita, ya. Pak. Oke. Rian mungkin sudah tahu tujuannya datang ke sini, bahwa kita akan melaksanakan layanan konseling individu. Berarti Rian ini sedang mempunyai masalah, ya. Mungkin Rian bisa menceritakan sedikit masalah yang dialami oleh Rian. Masalah saya Pak, terkadang saya masih sulit untuk mengendalikan waktu bermain game saya. Oh iya. Nah, terima kasih sudah jujur Rian. Jadi sebenarnya di sini saya paham bahwa untuk mengendalikan bermain game itu pasti sulit, karena kadang kita merasa nyaman dengan bermain game nanti, ya kan? Nah, dari pertemuan
sebelumnya kalau nak Rian bermain game itu waktu yang dipakai untuk bermain game itu berapa biasanya per jam per hari? 4 sampai 5 jam Pak per hari. 4 sampai 6 jam. 6 jam per hari. Wah, lumayan ya. Mengambil waktu sekali. Iya. Jadi sebenarnya Nadian ini bermain game 4 sampai 6 jam setiap hari. Mungkin Nadian bisa menceritakan bahwa bagaimana yang dirasakan, terus bagaimana pengalaman Rian terkait dengan kebiasaan hal itu. Ya Pak, saya memang sering main game, terutama di malam hari. Apalagi saya sering main game itu sampai larut malam. Kadang saya merasa susah untuk berhenti, Ya. karena bermain game itu buat saya seseru itu. Yeah. Tapi juga sering kecapean, apalagi sudah terlambat ke sekolah. Nah, sebenarnya begini Rian. Mungkin itu memang sering terjadi kepada seseorang, ya kan? Nah, apalagi terkait dengan kecanduan bermain game, pasti itu hal yang mungkin banyak terjadi di anak-anak seperti teman-teman Rian mungkin di sekolah. Nah, bagaimana dampaknya terhadap tugas di sekolah dan hubungan dengan keluarga Rian? Untuk tugas di sekolah itu Pak, sering saya tunda Ya. dan jarang selesai tepat waktu. Dengan keluarga saya jadi kurang ngobrol, Ya. dan sering ditegur mereka karena ya Suka main game sampai malam. Itu hal yang sebenarnya sudah tidak wajar ya. Mungkin dalam lingkungan teman-temannya Rian dengan lingkungan di keluarganya, karena sampai sekarang mungkin di lingkungan keluarga Rian sampai-sampai karena kecanduan bermain game ini, Rian agak jarang untuk mengobrol dengan bapak, ibu, ya kan? Karena Rian menghabiskan waktu 4 sampai 6 jam untuk bermain game. Jadi tidak ada waktu untuk bercerita kepada orang tua. Nah, itu bahayanya kecanduan bermain game, apalagi melebihi waktu, ya kan? Sampai-sampai kadang tidur terlambat dan besok paginya terlambat ke sekolah. Dan memang itu hal yang sebenarnya tidak bisa kita normalisasikan, karena hal itu mungkin mengganggu jam tidurnya Rian, ya kan? Segala macam apa-apa di rumah, mungkin pekerjaan rumah yang dulunya Rian kerjakan itu ya mulai tidak dikerjakan karena bermain game. Nah, mungkin dari situ saya mungkin bisa mengerti Rian, ya kan? Bagaimana Rian terhadap gamenya. Nah, mungkin hari ini kita akan coba bagaimana untuk Rian bisa mengatur waktu supaya bagaimana Rian bisa mengatur waktu untuk bermain gamenya supaya tidak terlalu berlebihan untuk bermain game. Tapi sebenarnya Rian bisa tetap menikmati hobinya, yaitu hobinya bermain game. Nah, mungkin kita pakai teknik yang namanya
teknik kontrak perilaku. Nah, apakah Narian ini pernah mendengar atau tahu apa itu kontrak perilaku? Belum sama sekali Pak. Belum sama sekali ya. Baru pertama kali dengar ini. Baru Pak. Baru. Ya, karena kita baru melaksanakan juga yang namanya konseling individu. Nah, teknik ini mungkin biasa digunakan oleh seorang guru BK untuk mengatasi yang namanya permasalahan antar siswa. Nah, jadi kontrak perilaku ini sebenarnya dia hanya mencari kesepakatan tertulis ya. Jadi kita membuat kesepakatan tertulis antara Narian dengan saya, dengan Bapak. Nah, mungkin saya bisa memberikan nanti yang namanya itu ada nanti sesuatu surat yang mungkin ditandatangani oleh Narian. Jadi bagaimana Narian ini bisa mengatur waktu untuk bermain gamenya nanti? Nah, kita buat targetnya. Yang mungkin ya realistis saja lah, ya kan? Jadi mungkin Rian juga bisa sepakat, saya juga bisa sepakati, ya. Nah, kemudian ada konsekuensi jika Narian berhasil menjalankan kontrak perilaku ini. Jadi Narian punya motivasi yang tinggi dan tanggung jawab yang jelas. Mungkin seperti itu terkait dengan kontrak perilaku. Bagaimana? Menarik Pak, mungkin saya akan mencoba. Oke. Nah, sebelumnya mungkin kita identifikasi dulu ya bahwa ini berapa jam yang kamu ingin kurangi dalam bermain gamemu seharian. Saya kira kita bisa memulai dari 1 sampai 2 jam untuk menguranginya. Iya. Jadi itu target yang realistis ya. Jadi selain durasi bermain, ada waktu tertentu yang lebih susah buat dikurangi. Nah, tadi yang disampaikan sama Rian bahwa untuk mengurangi waktu bermain game selama 1 sampai 2 jam. Ya, jadi ada lagi yang dikatakan bagaimana kita bisa mengurangi waktu-waktu yang lainnya. Waktu malam biasanya yang susah Pak, karena saya mulai bermain game itu mulai dari jam 9 sampai jam 1 malam biasanya. Jadi Rian bermain game itu dari jam 9 malam sampai jam 1. Ini tengah malam ya. Ini sudah tengah malam. Itu sudah di atas jam tidurnya seseorang ya. Jadi mungkin kita coba dulu buat jadwal supaya kamu bisa batasi untuk bermain game ya. Jadi maksimal untuk berhenti bermain game atau tidur itu di jam 11 malam. Nah, setelah itu waktunya istirahat atau kerjakan tugas sekolah sebelum jam 11. Jangan hanya bermain game tok saja, ya. Nah, dari hal itu Narian bisa yakin bahwa untuk mematuhi itu bisa yakin atau tidak? Saya akan mencoba Pak. Bisa, iya. Semoga bisa ya. Nah, mungkin saya sampaikan dulu terkait dengan kontrak yang akan kita buat. Nah, dalam kontrak ini sebenarnya ini Narian harus berjanji kepada Bapak bahwa saya kan tidak akan
melanggarnya ya. Nah, dalam perjanjian ini mungkin yang pertama itu mungkin kita bisa mengurangi waktu bermain game menjadi maksimal 3 sampai 4 jam per harinya ya. Terus yang kedua, bagaimana Narian ini membatasi bermain game maksimal sampai jam 11 malam. Tidak boleh lewat dari jam 11. Terus yang ketiga, bagaimana Narian mengganti waktu bermain game yang berlebihan ini dengan aktivitas positif, mungkin seperti olahraga, ya, belajar ataupun hobi-hobi yang lain mungkin bisa dicoba. Oke? Terus yang keempat, bagaimana Narian ini mencatat waktu bermain gamenya setiap hari, mungkin di buku catatan atau di HP, di aplikasinya Narian. Nah, sebagai konsekuensinya, jika Narian berhasil melaksanakan ini selama seminggu, Narian boleh mendapatkan waktu tambahan untuk bermain game ya. Jadi kalau Narian berhasil menjalankan kontrak perilaku ini, itu 3 sampai 4 jam ya bermain game. Nah, kalau Narian bisa menepati ini, Narian bisa mungkin menambah jam untuk bermain game, mungkin sampai 5 jam setiap hari atau mungkin di bawahnya itulah, jangan sampai 5 jam juga maksimal itu 4 jam lah, tapi waktu kosong, jangan di waktu tengah malam, karena jam 11 itu harus istirahat. Nah, kita akan lakukan ini mungkin selama 1 minggu ke depan ya. Jadi ke depan ini kita akan coba target itu terhadap Narian ini. Mungkin bagaimana menurut Narian? Menurut saya itu cukup adil Pak. Ya. Saya setuju dan akan menjalankan kontrak ini. Oke. Baik, mungkin setelah ini kita akan menandatangani kontrak perilaku terhadap masalah yang dialami oleh Narian ya. Jadi selama masa ini Narian juga boleh menghubungi saya jika menghadapi kesulitan atau ingin berbagi kemajuan ya. Jadi apa yang dilaksanakan selama 1 minggu ke depan ini, Narian mungkin bisa menceritakan kepada saya apa yang sudah terjadi. Nah, kita akan evaluasi bersama setelah seminggu ke depan nanti. Apakah Narian ini merasa ada tantangan atau mungkin akan mungkin Narian ini akan merasa ada tantangan yang mungkin nanti akan dihadapinya ya. Kayaknya untuk 1 minggu ke depan ini hari apa ya? Di hari Kamis ya. Nanti kita akan ketemu. Kayaknya ini tantangan terberat sih ya, untuk kamu bisa untuk kamu bisa mengurangi jam bermain gamemu ya. Nah, mungkin itu saja. Siapa tahu masih ada yang ingin dicerita, Narian? Sudah tidak ada ya. Nanti sebentar setelah ini mungkin kita akan menandatangani, Narian mungkin menandatangani kontrak perilakunya ya. Bagaimana nanti terkait dengan targetnya yang akan Narian laksanakan. Oke? Iya. Nanti mungkin sebentar saya panggil lagi di kelas jika tidak ada kegiatan. Masih ada lagi? Sudah tidak ada? Tidak ada. Kalau sudah tidak ada, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Nanti kita akan lihat 1 minggu ke depan bagaimana
kemajuan seorang Dian dalam berhasil mengurangi jam bermain gamenya. Oke? Oke Pak. Oke, mungkin kita tutup pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan bersama-sama alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, jadi Narian nanti akan melakukan yang namanya tantangan untuk kita mengurangi jam bermain gamenya nanti. Oke? Oke, kalau begitu mungkin itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Nadian mungkin silakan kembali ke aktivitasnya yang lain, siapa tahu ada yang dikerjakan. Oke, mungkin itu saja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.